Sebagai manusia, tentunya kita membutuhkan makan. Dengan makan, kita akan mendapatkan energi bagi tubuh. Selain itu, sebagai salah satu ciri makhluk hidup dan nutrisi tubuh untuk bertahan hidup. Salah satunya dari lahan sawah inilah, seperti pada tayangan, 268 juta penduduk Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangannya. Selain itu, ada pula potensi lain sebagai kebutuhan pangan utama dari singkong, beras, jagung, sagu, ubi kayu, dan kentang. Sektor pangan ini merupakan komponen yang sangat penting karena tidak mungkin 268 juta penduduk hidup dengan kondisi kelaparan. Nah, pada masa lampau, Indonesia pernah swasembada pangan. Hal tersebut memberikan kontribusi penting terhadap yang pertama, yaitu pembangunan Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan. Nah, ada pertanyaan, apa itu swasembada pangan? Yang kedua, pada tahun berapakah Indonesia swasembada pangan? Sekarang, mari kita lanjutkan kepada definisinya. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan adalah kedapatan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada pengoptimalan pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Itulah definisi dari ketahanan pangan. Sekarang kita lanjut kepada komponen ketahanan pangan. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas ketersediaan pangan. Lalu keterjangkauan terhadap pangan. Yang keempat, kualitas pangan. Kita akan membahas dulu yang ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berkurangnya lahan pertanian diakibatkan oleh pemukiman, industri, dan fasilitas umum. Ini merupakan suatu ancaman. Komponen yang kedua yaitu stabilitas ketersediaan pangan. Ketidakstabilan pangan di pasar akan terjadi peningkatan harga pangan yang tentunya berdampak kepada kerawanan pangan. Jadi dari ketidakstabilan pangan di pasar akan memunculkan peningkatan harga pangan yang berdampak kepada kerawanan pangan. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu hilangnya tenaga kerja, adanya wabah penyakit, musim tanam, ada kemarau atau hujan, rusaknya lahan akibat bencana alam dan ulah manusia. Komponen yang ketiga yaitu keterjangkauan terhadap pangan. Keterjangkauan terhadap pangan adalah kedapatan secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang dikaitkan dengan kedapatan berproduksi atau kedapatan membeli pangan.
Keterjangkauan terhadap pangan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga pangan. Komponen yang keempat yaitu kualitas pangan. Definisinya, jadi apa itu kualitas pangan? Kualitas pangan adalah kondisi atau keadaan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, kualitas pangan ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Klasifikasinya yaitu yang pertama, rumah tangga kualitas pangan baik. Jadi mampu untuk membeli protein hewani dan protein nabati. Contohnya protein hewani itu seperti daging, telur, dan lain-lain. Contoh protein nabati itu seperti tahu, tempe, kacang-kacangan. Klasifikasi yang kedua yaitu rumah tangga kualitas pangan kurang baik. Jadi rumah tangga ini mampu membeli hanya protein nabati saja, sementara untuk protein hewani itu tidak mampu. Klasifikasi yang ketiga yaitu rumah tangga kualitas pangan tidak baik. Jadi di sini tidak memiliki pengeluaran lauk pauk protein hewani dan nabati. Lanjut ke kebijakan peningkatan ketahanan pangan. Nah, jadi yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana caranya supaya meningkatkan ketahanan pangan itu yaitu bisa dilihat dalam tabel ini. Yang pertama, untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan menjamin keberadaannya, maka dilakukan pengoptimalan capaian dan penyediaan cadangan pangan yang berasal dari dalam negeri. Guna meningkatkan ketersediaan pangan, perlu adanya menjaga ketersediaan komponen-komponen yang bersangkutan lainnya, seperti pupuk, benih, obat-obatan, dan lain-lain. Impor bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, gula, jagung, dan daging sapi apabila produk dalam negeri sudah tidak cukup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Yang kedua yaitu meningkatkan akses atau keterjangkauan pangan. Dalam arti masyarakat mudah memperoleh dan tersedia dengan harga terjangkau. Strategi yang ditempuh adalah melalui pengaturan distribusi dan pemasaran serta pengendalian harga produk pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Yang ketiga yaitu menjamin konsumsi keamanan pangan. Menjamin konsumsi dan keamanan pangan setiap warga negara agar memenuhi standar kecukupan gizi dan keamanan pangan untuk hidup sehat. Strategi yang ditempuh adalah dengan mendorong penganekaragaman konsumsi dan peningkatan gizi pangan terutama sumber protein hewani seperti susu, telur, daging, dan ikan. Penganekaragaman konsumsi juga ditujukan kepada pangan pokok sumber karbohidrat untuk tujuan menurunkan angka ketergantungan terhadap beras sebesar 1,5% setiap tahunnya. Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal non-beras seperti singkong, ubi jalar, sagu, jagung, dan lainnya. Untuk mengendalikan stabilitas harga pasar dan ketersediaan bahan pangan di tingkat konsumen, maka pemerintah membentuk Bulog atau Badan Urusan Logistik. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pangan. Ini merupakan tugas seluruh elemen masyarakat hingga pemerintah. Tujuan peningkatan kualitas pangan adalah agar semua masyarakat dari berbagai kalangan dapat mengonsumsi pangan secara layak. Strategi yang ditempuh adalah dengan meningkatkan benih unggul untuk mendapatkan kualitas bahan pangan yang baik. Lalu, menjaga kualitas tanah dari berbagai kerusakan dan pencemaran sehingga tanah tetap berproduksi secara maksimal. Inilah kebijakan peningkatan ketahanan pangan. Selanjutnya, permasalahan ketahanan pangan yang ada di Indonesia atau skala nasional yaitu
Yang pertama, penyebaran wilayah produksi yang tidak merata. 51% lahan produksi beras berada di Pulau Jawa, yang menyumbang rata 57% produksi beras nasional. Lalu yang kedua, sekitar 80% beras diproduksi di sawah beririgasi teknis. Keadaan ini diperparah dengan bencana banjir yang merusak irigasi tersebut. Lalu, lahan pertanian di Pulau Jawa yang subur banyak dialihfungsikan hingga mencapai 15.000 sampai 20.000 hektar per tahun. Inilah 3 alasan perlunya pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, sebagian besar lahan pertanian di Indonesia adalah irigasi teknis, yang dalam pembangunannya membutuhkan biaya yang banyak. Apabila lahan irigasi teknis tersebut diubah menjadi lahan bukan pertanian, maka harus ada konsekuensi untuk mengganti lahan tersebut di luar Jawa. Namun dalam pembangunannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Dilihat dari sudut pandang lingkungan, lahan sawah merupakan lahan yang stabil perkembangannya dan erosi yang terjadi kecil. Selain itu, efisiensi penggunaan air pada lahan sawah sangat tinggi. Hal ini dikarenakan lapisan kedap air di lapisan tanah atas. Terakhir, dilihat dari sudut pandang struktur sosial budaya. Sawah merupakan pengikat kelembagaan pedesaan. Apabila alih fungsi lahan terjadi, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan hubungan antara lahan dengan petani. Tahukah kalian, Indonesia sebagai negara agraris masih menempati peringkat 70-an dunia di bidang tingkat ketahanan pangan.